Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas sosiologi pariwisata dari Pak Azhari. Di sini kami mengambil tentang tema pariwisata budaya, yaitu kami mengambil judul pengaruh pariwisata terhadap budaya Presean di Desa Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baik, materi pertama yaitu tentang latar belakang akan disampaikan oleh Dian. Baik, kali ini saya akan menyampaikan latar belakang dari Desa Sade. Desa Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terkenal sebagai desa wisata yang melestarikan budaya suku Sasak. Salah satunya tradisi yang menjadi daya tarik utama adalah seni Presean, yaitu pertunjukan bela diri tradisional yang kerap ditampilkan untuk wisatawan. Pariwisata membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, namun juga menimbulkan tentang seperti komersial budaya yang dapat mengubah makna asli Presean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pariwisata terhadap pelestarian dan transformasi budaya Presean di Desa Sade. Oke, baik, selanjutnya pengertiannya akan disampaikan oleh Andi Gibran. Baik, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari tradisi Presean. Tradisi Presean di Desa Sade. Presean adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pertunjukan ini melibatkan dua pria yang disebut pepahu yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan tameng dari kulit kerbau. Tradisi ini memiliki makna yang dalam, baik dalam konteks sejarah maupun sosial. Pada masa lalu, Presean berfungsi sebagai ajang untuk memilih kesatria yang tangguh dan sebagai luapan emosi para raja dan prajurit setelah memenangkan pertempuran. Pada saat ini, Presean tidak hanya sebagai simbol kesiapan mental dan fisik masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang penting bagi Desa Sade. Pertunjukan ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gong, kendang, dan suling yang menciptakan suasana yang khas dan menarik bagi para pengunjung. Seiring dengan perkembangan waktu, Presean mengalami pergeseran fungsi dari yang awalnya sakral menjadi tontonan hiburan. Meskipun demikian, masyarakat Desa Sade berusaha untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai dari tradisi Presean. Dengan demikian, Presean bukan hanya sekedar seni bela diri, akan tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Sasak yang terus dilestarikan dan dipromosikan kepada para wisatawan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengaruh pariwisata terhadap tradisi Presean. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan ke Lombok, Desa Sade menjadi salah satu destinasi unggulan karena keasliannya sebagai desa adat Sasak Presean yang awalnya hanya diselenggarakan dalam acara adat, kini dipertunjukkan secara rutin untuk wisatawan. Namun dengan meningkatnya jumlah wisatawan, pertunjukan ini mengalami pergeseran, perubahan fungsi dan makna tradisional yang awalnya memiliki makna yang sekarang lama-kelamaan berubah hanya sebagai tontonan dan hiburan untuk para wisatawan. Akibatnya, unsur-unsur sakral yang dahulu melekat pada Presean mulai berkurang dan lebih banyak dilakukan sebagai hiburan. Di satu sisi, perubahan ini memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Desa Sade. Para petarung Presean atau pepadu kini mendapatkan bayaran untuk tampil dan sektor pendukung seperti pedagang, souvenir, serta pemandu wisata juga mendapatkan manfaat ekonomi dari meningkatnya jumlah wisatawan. Baik, selanjutnya dampak positif dan negatif pariwisata terhadap tradisi Presean, yaitu yang pertama meningkatnya kesadaran masyarakat.
kedua, mendorong pemerintah dalam komunitas untuk melestarikan tradisi. Ketiga, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat melalui wisatawan budaya. Keempat, promosi budaya ke tingkat internasional. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama itu potensi komersialisasi, yang kedua pergeseran makna ritual akibat adaptasi, ketiga pengaruh modernisasi, yang keempat eksploitasi budaya tanpa kontribusi bagi komunitas lokal. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan presean yang terjadi akibat interaksi dengan wisatawan. Jadi dengan meningkatnya arus pariwisata di Desa Sade tersebut yang dikenal sebagai desa adat dengan keindahan alam dan budaya yang kaya, pelaksanaan presean mengalami berbagai perubahan akibat interaksi dengan wisatawan. Yang pertama itu pergeseran makna dan fungsi presean. Jadi salah satu perubahan yang paling mencolok dalam pelaksanaan presean tersebut adalah pergeseran makna dan fungsi dari tradisi ini. Dulu presean dilaksanakan dalam konteks ritual adat yang sakral, yang dimana pertarungan antara dua pria bukan hanya sekedar adu fisik, tetapi juga merupakan simbol dari perjuangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Tapi kini dengan adanya wisatawan yang datang masuk untuk menyaksikan pertunjukan ini, presean telah bertransformasi menjadi sebuah atraksi budaya yang lebih bersifat komersial. Jadi masyarakat Desa Sade kini menyajikan presean sebagai hiburan yang menarik bagi pengunjung tersebut, sehingga makna spiritualnya hilang atau seringkali teredukasi menjadi sebuah pertunjukan seni. Kemudian yang kedua, komodifikasi budaya dan adaptasi terhadap tuntutan wisata. Jadi interaksi dengan wisatawan juga mendorong terjadinya komodifikasi budaya. Masyarakat Desa Sade menyadari bahwa tradisi presean dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata yang dapat mendatangkan pendapatan. Oleh karena itu, mereka mulai mengemas pertunjukan presean tersebut dengan cara yang lebih menarik dan terstruktur. Pertunjukan ini kini seringkali dijadwalkan dalam paket wisata dan dipromosikan melalui berbagai media sosial dan platform pariwisata. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan keaslian dari tradisi tersebut sambil memenuhi ekspektasi wisatawan. Kemudian yang ketiga itu dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal. Jadi meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Desa Sade telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Banyak penduduk desa yang sebelumnya bergantung pada pertanian kini beralih ke sektor pariwisata. Mereka berperan sebagai pemandu wisata, kemudian penjual souvenir, ataupun bahkan pelaku seni dalam pertunjukan presean tersebut. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan adanya pendapatan tambahan dari pariwisata, masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan perubahan dalam pelaksanaan presean akibat interaksi dengan wisatawan. Di mana yang keempat ini ada pelestarian budaya di tengah modernitas. Meskipun ada perubahan dalam pelaksanaan presean akibat pariwisata, masyarakat Desa Sade tetap berkomitmen untuk melestarikan nilai-nilai budaya mereka. Mereka menyadari pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, di mana upaya pelestarian ini terlihat dari cara mereka mengajarkan generasi muda tentang makna asli dari presean dan teknik-teknik yang bertarung dengan benar. Masyarakat juga berupaya untuk tidak menghilangkan elemen-elemen tradisional dalam pertunjukan meskipun ada penyesuaian untuk menarik minat wisatawan. Terus yang kelima, ada pengalaman interaktif bagi wisatawan, di mana salah satunya
menarik dari pertunjukan present di Desa Sade ini adalah pengalaman interaktif yang ditawarkan kepada wisatawan. Berbeda dengan pertunjukan seni lainnya, di mana penonton hanya bisa menyaksikan, dalam presean pengunjung sering kali diberikan kesempatan untuk terlibat langsung, di mana mereka bisa mencoba memainkan alat musik mengiring atau bahkan ikut serta dalam simulasi adu ketangkasan menggunakan rotan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan keselamatan. Pengalaman ini tidak hanya membuat wisatawan merasa tidak terhubung dengan budaya lokal, tetapi juga memberikan mereka ketenangan yang tak terlupakan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada tantangan dan peluang ke depan. Meskipun interaksi dengan wisatawan membawa manfaat bagi masyarakat Desa Sade, ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah resiko kehilangan esensi asli dari tradisi akibat tekanan komersialisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, ada kemungkinan bahwa presean akan berubah menjadi sekadar atraksi tanpa makna mendalam bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan memenuhi tuntunan pasar pariwisata. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal sangat diperlukan melalui program pelatihan dan edukasi tentang pentingnya pelestarian budaya serta pengembangan pariwisata berkelanjutan, di mana Desa Sade ini dapat terus menjadi contoh bagaimana tradisi lokal dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika globalisasi. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah sosial yang muncul akibat pariwisata terhadap presean. Yang pertama ada perubahan nilai dan identitas budaya. Tradisi presean yang awalnya memiliki nilai sakral dan historis sebagai bagian dari budaya suku Sasak mengalami pergeseran nilai menjadi komoditas pariwisata. Hal ini dapat mengubah cara pandang masyarakat dan memelihara tradisi mereka sendiri, di mana nilai intrinsik budaya mungkin digantikan oleh nilai ekonomi. Di sisi lain, masyarakat Desa Sade tetap berpegang teguh terhadap untuk mempertahankan adat dan budaya mereka. Struktur sosial dan adat istiadat termasuk merarik dan penggunaan rumah adat dijaga ketat sebagai bagian dari identitas mereka. Masyarakat Desa Sade telah menemukan cara untuk mengintegrasikan aspek-aspek modern ke dalam kehidupan mereka tanpa mengorbankan warisan budaya yang mendalam. Misalnya, walaupun sudah menggunakan teknologi modern dalam beberapa aspek seperti pemasaran produk tenun, mereka tetap mempertahankan teknik dan desain tradisional dalam tenunan tersebut. Selanjutnya ada adaptasi sosial yang dipaksakan, di mana masyarakat Desa Sade harus beradaptasi dengan tuntutan pasar wisata seperti mempelajari bahasa Indonesia dan Inggris untuk berkomunikasi dengan wisatawan. Adaptasi ini dipandang sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial bagi masyarakat yang harus menyesuaikan diri. Baik, kemudian yang kedua ada perubahan profesi dan pola hidup. Perubahan lain yang muncul akibat dari adanya modernisasi dan kegiatan komersial budaya ini adalah profesi penduduk Desa Sade yang awalnya hanya bertani kini berkembang menjadi pemandu wisata, penjual kain tenun hingga menjadi pengisi atraksi tari. Namun kegiatan bertani lantas tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Penduduk Desa Sade masih melakukan kegiatan bertani, tetapi hanya dilakukan setahun sekali ketika musim penghujan datang. Penjual kain tenun yang dulu dilakukan dengan sistem barter barang, kini sudah menjadi produk yang dijual sebagai souvenir wisata untuk wisatawan yang berkunjung datang ke Desa Sade. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan materi yang dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi pada pariwisata. Ekonomi Desa Sade bergantung pada pariwisata, menciptakan potensi kerentanan jika kunjungan menurun.
Menurut Kepala Destinasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah, budaya asli Sade memiliki nilai jual yang meningkat, penghasilan, dan mendorong pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah makan dan toko cindramata. Sistem keuangan desa bersifat sukarela dengan wisata memberi donasi seikhlasnya tanpa paksaan, termasuk untuk tunjukkan tari peresian dan gendang belik yang disediakan bagi pengunjung yang memberitahu kedatangan sebelumnya. Kemudian yang keempat, perubahan dalam interaksi sosial. Perubahan dalam interaksi sosial masyarakat terjadi seiring meningkatnya kontak dengan wisatawan yang berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern. Meski terjadi komersialisasi dan komodifikasi budaya asli di Desa Sade, adat istiadat suku Sasak tidak mengalami perubahan signifikan. Walaupun zaman semakin berkembang, budaya di Desa Sade tetap terjaga karena masyarakat setempat memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya melestarikan warisan budaya mereka secara turun-menurun. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lebih lanjut. Baik, saya atas nama Anissa Fadia Suryani. Di sini saya akan membawakan materi peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keaslian tradisi Presian. Tentunya masyarakat di Desa Sade aktif dalam melestarikan tradisi Presian sebagai bagian dari identitas budaya suku Sasak. Mereka membentuk komunitas seperti kelompok Terune Aldekmas yang secara rutin mengadakan pertunjukan Presian baik untuk secara adat maupun atraksi sebagai wisata. Dengan melakukan beberapa upaya diantaranya, yang pertama yakni partisipasi dalam kegiatan. Warga desa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung tradisi ini termasuk latihan dan penyelenggaraan event Presian. Mereka juga mengajak wisatawan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan sehingga tradisi ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda serta pengunjung. Yang kedua, pelestarian tradisi, di mana pelestarian tradisi masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tradisi mereka sendiri, termasuk ritual adat dan seni menenun yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Yang terakhir ada kesejahteraan ekonomi, di mana masyarakat dengan terlibat dalam ekowisata, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui penjualan produk kerajinan dan layanan wisata. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya, Baik Isbidaulpi, di sini saya akan memaparkan terkait dengan peran pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya tradisi Presian di Desa Sade. Pertama, pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan yang dimana pemerintah daerah telah menetapkan Desa Sade sebagai desa wisata sejak tahun 1989. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi wisata masyarakat lokal di Desa Sade. Selain itu, hal ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan bahwa sebenarnya kebudayaan dan juga pariwisata dapat berjalan seiringan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat lokal di Desa Sade. Yang kedua, pelatihan dan juga pemberdayaan. Pemerintah telah mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata serta memberikan pemberdayaan agar masyarakat lokal dapat menjadi pelaku wisata yang baik. Hal ini bukan hanya untuk mewujudkan ekonomi wisata, namun dapat memperkuat pelestarian budaya masyarakat lokal di Desa Sade. Yang ketiga, pemerintah telah memberikan dukungan serta menyediakan fasilitas untuk masyarakat membentuk atau melaksanakan event-event budaya termasuk festival Presian. Selain menarik wisatawan, hal ini juga dapat memperkenalkan tradisi Presian sebagai warisan budaya ke tingkat lebih luas lagi atau level nasional bahkan level internasional. Baik, selanjutnya di sini dari semua penjelasan teman-teman saya tadi, saya akan menjelaskan kaitannya dengan teori. Di sini kami menggunakan dua teori, yaitu yang pertama ada teori perubahan sosial dari Anthony Giddens, yang dimana kaitannya dengan materi kami adalah yang pertama, pariwisata sebagai agen eksternal yang mempercepat perubahan. Kemudian masyarakat beradaptasi dengan kehadiran wisatawan, menyesuaikan ritual atau mempertahankan keaslian. Kemudian perubahan tidak selalu menghilangkan budaya asli tetapi dapat memperkuat budaya tersebut. Dan konsep kultural lag milik William V. Orgun, keterlambatan menyesuaikan nilai budaya dengan perubahan akibat pariwisata. Yang kedua, teori fungsionalisme oleh Talcott Pearson,
Yang pertama, perubahan dalam sistem sosial mempengaruhi keseimbangan masyarakat. Kemudian pariwisata membawa dampak positif ekonomi dan potensi ketidakseimbangan nilai budaya. Yang kemudian konsep agil, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan retensi. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari teman-teman saya, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari topik yang kami ambil. Kesimpulannya, tradisi presean di Desa Sade, Lombok Tengah adalah warisan budaya suku Sasak yang kini menjadi daya tarik wisata utama. Pariwisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun juga membawa resiko komersialisasi yang dapat mengubah nilai asli tradisi. Masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk menjaga keaslian presean agar tetap menjadi identitas budaya sekaligus daya tarik wisata yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.